Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk yang belum subscribe, yuk klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa untuk selalu ikutin pembacaan Sora yang setiap hari selalu upload menemani kamu ya dalam segala aktivitas kamu. Oke, kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu terlalu sedih merenungimu pada saat ini. Yang terlalu sedih merenungimu pada saat ini. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa membaca untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke. Teman-teman, kita mau lihat pada saat ini yang terlalu sedih merenungi kamu, oke? Ada energi signs and synchronities, ya. Jadi kalau Sora lihat nih, kemungkinan besar ya, yang lagi merenungi kamu dan bersedih hati ini, banyak mendapatkan pertanda-pertanda nih, kayaknya ya. Pertanda-pertanda batin, pertanda firasat juga, ya, dan sinkronitas, ya. Pertanda ini bentuknya sangat luas sekali, bisa ditemui di sekitar kita dalam sehari-hari ya. Jadi semua pertanda dan semua sinkronitas itu merujuk atau menunjuk kepada kamu dan hubungan dia dengan kamu, teman-teman ya. Jadi sangat mungkin sekali dia di sini terpanggil atau terpicu energinya untuk memulai segera komunikasi sama kamu ya, karena birds itu lambang dari communication, untuk bicara lagi mungkin sama kamu atau memulai untuk inisiasi untuk berkomunikasi sama kamu, karena mungkin saja sebenarnya selama ini terlalu banyak sinkronitas di antara kalian. Contohnya, ketika kamu sedang mau menghubungi dia, dia menghubungi kamu duluan, ya. Ketika kalian janjian misalnya, sama bisa datangnya kurang lebih waktunya bersamaan, gitu ya kan. Kadang ada orang yang datang lebih cepat atau lebih lambat misalnya. Atau terkadang sama-sama pakai baju yang warnanya senada gitu ya, padahal tidak janjian. Itu juga bisa, teman-teman. Ya, apapun itu yang simpel-simpel aja sih. Nah, pertanda-pertanda ini memicu dia untuk segera memulai komunikasi sama kamu. Kita lihat lagi ya, ada energi seperti apa. Ada energi dari communication is lacking. Jadi jelas ya, kenapa dia pingin memulai komunikasi sama kamu, karena memang ada kendala komunikasi di antara kalian. Sepertinya komunikasi kalian ini bermasalah nih ya. Entah memang sering kali mungkin salah paham, sering kali emosional, atau justru komunikasi itu naik turun, pasang surut dalam komunikasinya. Jadi nggak selalu intens, bisa saja tiba-tiba dia menghilang, nggak ada kabar, karena mungkin dia sibuk, ada yang sedang dia urus, ada hal-hal yang sedang dia pikirkan. Karena ketika orang itu sedang mumet, ada orang-orang yang memilih untuk lebih baik berdiam diri atau lebih baik tidak banyak bicara, karena cenderungnya manusia itu sifatnya memang kepo dan suka mau tahu. Kalau sudah ada sesuatu pasti cenderung nanya, ada apa, kenapa. Nah, abis nanya satu, gali lebih dalam. Nah, kadang-kadang ketika orang itu sedang lelah secara batin, lelah secara mental, dia tidak ingin ditanyakan, teman-teman. Nah, ini satu tips juga buat teman-teman. Berarti ketika bertanya, coba lihat situasi dan kondisi dulu. Kadang-kadang kita itu sering investigatif ya, karena memang manusia itu kepo. Jadi habis nanya satu, nanya lagi yang lain ya. Sabar, satu persatu, apalagi kalau orang itu energinya lagi bener-bener turun ya, teman-teman. Betul, kamu cuma nanya aja, tapi buat dia itu bisa saja lagi sensitif, dia merasa terintimidasi, merasa capek, merasa males gitu ya, dalam tanda kutip mau ngindar dan sebagainya. Teman-teman, ini adalah energi dari seseorang yang mungkin sekali ingin mengejar kamu kembali. Jadi orang yang sudah mungkin terlalu lama, sudah terlalu jauh berjarak sama kamu, sehingga pingin untuk meraih kamu kembali, teman-teman ya. Karena mungkin dia takut kamu tinggal, dia takut jauh dari kamu, ada energi keterbutuhan, ada energi perasaan ingin memiliki, ingin menjaga dan sebagainya ya. Kenapa sih komunikasian di antara kalian juga
bermasalah gitu ya. Kenapa ada jarak? Ini juga karena banyak sekali di antara mereka yang sedang stres sama pekerjaannya. Karena pekerjaannya mungkin saja banyak menuntut dia harus berkonsentrasi, mungkin saja tanggung jawab dia tambah besar, atau pekerjaan dia bahkan tidak cukup baik untuk memenuhi kebutuhan dia, tuntutan banyak dan sebagainya teman-teman. Jadi ini ngomongin soal stres ya. Dan dia sangat-sangat mungkin berharap situasi dia itu bisa berubah teman-teman. Ya, jadi ini adalah situasi seseorang yang cenderung stagnan. Dia ingin bertransformasi mungkin dalam karirnya, karena karir atau kerjaannya begitu-gitu aja, pemasukannya begitu-gitu aja. Tapi mungkin banget keadaan dia sulit berubah dan cenderung begitu-begitu aja teman-teman. Ya, itu yang mungkin mempengaruhi dinamika hubungan dia dengan kamu. Namanya aspek kehidupan manusia itu selalu Sora ingetin dan ulang-ulang terus, selalu berkoneksi satu dengan yang lain. Selain itu, sangat mungkin ada situasi orang ketiga. Ya, di sini kalau Sora lihat ya. Orang ketiga. Bisa saja dia menghadirkan orang ketiga, karena di sini mungkin saja ada pelarian, ada godaan dari pihak luar, atau memang dari diri dia kurang bisa mengontrol hawa nafsu diri sendiri. Itu juga yang membuat semakin situasi di antara kalian rumit, ya. Dan ada situasi ego. Nah, ego sama-sama nggak mau kalah, ya. Mungkin sekali di sini ada ego, di mana kalian ada yang sama-sama nggak mau kalah, ada juga di sini yang sudah salah nggak mau minta maaf, ya teman-teman, dan sebagainya, atau cenderung bernegatif dalam berperilaku atau berpikiran. Namun, dibalik dia ketika berusaha menghadirkan orang yang lain, ada sisi ego dia, ada kesombongan dia juga, ya. Di satu sisi, dia tidak bisa memungkiri ada energi magnet yang kuat dari kamu, ada energi tarik-menarik, ada energi keterbutuhan. Kamu sama dia bisa saja adalah dua sisi yang sangat-sangat berbeda, tapi saling mengisi, saling tarik-menarik. Ketika dia jauh, dia selalu kepikiran kamu. Ketika kamu jauh dari dia, kamu kepikiran dia gitu ya. Ini namanya energi tarik-menarik teman-teman. Gitulah namanya energi sinkronitas. Sehingga tadinya mungkin ada egonya dia, ada pride-nya dia, ada kesombongannya dia, yang dia itu menahan gengsinya dia untuk mungkin gak memulai komunikasi sama kamu atau gak nyari kamu. Tapi karena dorongan magnetnya sangat kuat, akhirnya dia berpasrah untuk, ya, aku harus bergerak ke kamu, aku harus nyari kamu, aku harus mengakui kalau memang aku itu punya energi yang masih terikat sama kamu, dan energi yang sangat butuh sama kamu. Kamu berdiri sama seorang player, ya. Makanya baru kali ini ya, kamu bisa menaklukkan seorang player. Mungkin dia sangat mudah untuk mendapatkan lawan jenis, itu juga sangat mungkin. Kita coba lihat ya, siapa sih ciri-ciri orang ini? Siapa ciri-ciri orang ini? Teman-teman, orang ini sangat to the point ketika bicara, ya. Dia cukup punya banyak ide, ya. Orangnya itu ketika berkomunikasi itu sangat lantang, sangat kuat, sangat jelas, ya. Orang yang juga penuh dengan sisi yang penuh dengan misteri, ya. Dia itu banyak pasif, banyak untuk pergerakan dipikirkan dulu, banyak mengikuti intuisi dia, kayak gitu ya. Dan mungkin saja sedang mengalami proses-proses perjalanan spiritual. Dari kemarin kartu ini keluar terus deh, High Priestess. Saat ini sedang dalam situasi banyak sekali tekanan, banyak sekali beban secara mental gitu ya. Yang dalam situasi-situasi dia seperti mungkin sulit, pengen menyerah, dengannya tadi Sora bilang banyak stres yang menekan dia, banyak situasi yang menekan dia gitu ya. Dan mungkin banget dia itu merasa juga lemah dan tidak kuat, apalagi tidak mendapatkan dukungan ya teman-teman, mungkin banget gitu ya. Orang yang memegang teguh apa yang dia percayai, ya. Orangnya bisa ada sisi keras kepalanya, ada sisi ngeyelnya, namun sebenarnya orang yang cukup tahan banting, orang yang kuat secara pikiran. Dan orang ini itu kalau yang namanya sisi keuangan itu cenderung berhati-hati dalam menjaga keuangannya, ya. Orang yang rajin nabung, mungkin dia juga belajar investasi gitu ya. Namun orang yang juga berpegang teguh terhadap pendiriannya.
Itu di sisi yang lain. Oke, kita coba lihat apalagi energi dari seseorang yang saat ini sedang sangat sedih merenungkan kamu. Teman-teman, dia kenapa sih sedih? Karena dia merasakan energi tidak seimbang. Jadi mungkin banget tanpa kamu dia oleng. Mungkin batinnya nggak tenang. Mungkin pikirannya tidak menentu. Mungkin emosinya banyak yang naik turun gitu ya. Apalagi sekarang keadaan keuangan dia pun sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi kayak masalah yang berlapis-lapis, numpuk demi numpuk gitu ya. Dan mungkin banget ya, mungkin nggak semua, tapi Sora lihat di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang membantu dia secara misalnya keuangan gitu ya. Dan kenapa sih orang ini bisa akhirnya menyerah, Sora? Orang ini bisa ada perubahan. Ini adalah energi dari divine intervention. Ada intervensi dari divine atau alam semesta. Coba kita lihat ya, ada nggak bahasa lain untuk divine ini? Ya, berhubungan dengan ketuhanan ya, energi semesta gitu ya, energi di atas kita. Nah, ini memang ada intervensi energi dari semesta, dari Tuhan ya, dari energi di luar kita yang lebih powerful yang membawa kepada pemicu perubahan itu. Orang ini pernah menghilang dari kamu begitu saja, ghosting kamu mungkin ya teman-teman ya, nggak ada kabar dan sebagainya. Dia memilih bersenang-senang sendiri ya, cuek ya, nggak peduli sama perasaan kamu yang dia ngilang gitu aja. Karena ada beberapa yang cenderung narsis, merasa diri dia oke, merasa diri dia bener. Itu udah penyakit yang lagi populer banget ya. Seorang nggak tahu kenapa saat-saat ini, bisa di googling aja NPD seperti apa. Namun semesta seperti menunjukkan sama dia kebenaran seperti apa. Ya, jadi yang salah itu sebenarnya siapa? Ya, jadi mungkin selama ini dia itu sering kalau salah itu gaslighting buat kamu yang seolah-olah kamu yang salah kayak gitu ya. Dan dia tidak bisa lagi memungkiri kenyataan perasaan dia kalau dia terhubung sama kamu, terkoneksi sama kamu ya. Dia mencoba cuekin itu semua gitu ya. Udahlah, aku nggak peduli, terserah aja gimana gitu ya, egonya dia sendiri. Namun dia seperti dihadapkan kepada energi, dia harus berkaca sama diri dia sendiri. Apa yang ditabur akan dituai. Dan sebenarnya kalian punya sisi mirroring satu dengan yang lain ya. Jadi energi tarik-menarik tadi ya, menggiring dia kepada energi bahwa dia harus mengambil kesempatan untuk dekat lagi sama kamu ya. Karena seperti yang kita tahu tadi, tanpa kamu ada energi kehilangan yang sangat besar. Meskipun dia ada energi cinta yang baru, tapi masalahnya ya, sama kamu tuh ikatannya jauh lebih kuat. Karena di sini ada yang sudah dalam pernikahan atau sudah dalam arah yang menuju pernikahan ya. Dia bisa saja diam-diam di belakang kamu ketemu sama yang lain gitu ya. Dia mencoba kabur dari perasaan dia sama kamu. Tapi hati dia tidak bisa bohong. Hati dia selalu terhubung lagi sama kamu. Selalu terbayang-bayang sama kamu terus. Kita coba lihat ya isi hati dia ke kamu. Isi hati dia ke kamu. Hati dia selalu bilang untuk dia harus ke kamu. Dia harus segera bergerak ke kamu. Harus segera melakukan komunikasi sama kamu. Ayo segera hanya lakukan saja ya. Dan dia merasa bersalah kalau dia itu selama ini nggak pernah jujur ya sama kamu soal perasaan dia, nggak pernah jujur selama ini sama apa yang dia rasain. Dia itu maju mundur sama kamu karena sebenarnya dia itu seperti kesulitan mengatur kata apa yang mau dia sampaikan sama kamu ya, antara malu, antara takut ya. Apalagi kalau jelas dia yang salah gitu. Tapi energi dia merasakan kamu seperti rumah buat dia itu tidak bisa dia pungkiri. Dan dia selalu kepingin punya energi bisa sama-sama lagi sama kamu ya. Ini ada energi dari seseorang yang kepingin bisa sama-sama sama kamu ya. Aku sekarang seperti rasanya kosong. Jadi di sini ada energi kehampaan nih, energi dari seseorang yang sangat butuh kamu.
Karena dia keingetan kamu terus. I reminded of you constantly. Tidak ada seseorang yang bisa dibanding-bandingkan sama kamu. No one others compares to you. Gak ada yang bisa dibandingin. Dan walaupun ada penggantinya, belum tentu ya bisa menggantikan. Dan dia merasa bersalah dengan apa saja yang sudah dia katakan sama kamu, ya. Dan kenapa dia menunda untuk gerak sama kamu? Karena dia lebih mudah kan menghindari perasaan itu sebenarnya, ya. Namun ada energi unfinished business, energi yang belum kelar di antara kalian, itu juga yang buat dia jadinya sedih. Kayak ada energi kegantung ya, energi geresah ya. Dia sebenarnya tuh nggak yakin, dia nggak yakin untuk ngadepin kamu ya. Dia nggak yakin untuk ngadepin kamu ya. Tapi bersama dengan kamu ada energi pembelajaran secara spiritual ya. Kamu tuh membangkitkan kesadarannya dia, membangkitkan dia berproses secara spiritual. Apalagi tadi kita udah ngomongin energi dari divine intervention di bawah kartu ini tadi ya. Dan yang dia khawatirkan adalah dia takut kamu nolak dia ya. Makanya pergerakan dia itu maju mundur. Teman-teman, kalau nonton jangan di skip-skip ya, oke? Dan kalau nonton itu disimak gitu ya. Karena kalau nanti nggak disimak, nggak ngerti konteksnya, nggak paham, oke? Dan dia itu merasa ada energi, kamu masih sayang nggak ya sama aku setelah aku sudah melakukan hal ini? Kalau masih sayang, kok bisa ya kamu masih sayang sama aku setelah apa yang sudah terjadi? Dia masih bisa tetap merasakan kamu. Energi kamu selalu dekat sama dia apapun yang sedang terjadi. Bagaimanapun juga aku kangen sama kamu. Jadi energi dari seseorang yang rindu sama kamu itu sangat kuat sekali. Ya teman-teman. Dan jauh dari kamu membawa aku kepada energi kesadaran. Jadi teman-teman sudah pasti ya, orang ini mau datang untuk menyelesaikan urusan yang belum kelar sama kamu. Ya. Karena dia sebenarnya energinya nyesel pisah dari kamu, dan dia tidak mau pisah dari kamu. Dia nggak mau kamu tinggal. Dia memang punya sisi playful, makanya dia mungkin banget masih pingin playful ke kamu teman-teman. Ya. Itu yang Sora lihat. Apa yang mungkin terjadi ke depannya? Apa yang mungkin terjadi ke depannya? Ada energi Eight of Swords, ya. Dia itu sebenarnya mau datang ke kamu, cuma masih maju mundur, ya. Masih berusaha untuk mengatasi ketakutan dia. Makanya dia sedang menguatkan dirinya, menguatkan pikirannya untuk bergerak ke kamu, ya teman-teman. Kalau kamu tanya, Sora, orang ini punya satu energi yang jelas nggak sih ke depannya gimana? Ini udah ngomongin soal energi spiritual awakening. Jadi itu adalah energi di mana hal-hal yang mungkin kamu rasa nggak mungkin, itu bisa jadi mungkin ya teman-teman ya. Itu yang cuma Sora bisa bilang. Masukan buat kamu apa? Teman-teman, kamu punya pemikiran kamu sendiri. Mungkin kamu juga punya pertimbangan kamu sendiri ya. Tapi saran dari Sora, jangan mempertimbangkan dengan berapi-api, dengan emosi yang masih menggebu-gebu. Mungkin bisa dipertimbangkan dengan lebih bijak ya. Karena kalau Sora di sini banyak dari kalian yang sudah tahu ya dari awal bahwa hal yang nggak mungkin, kesannya kayak nggak mungkin ya orang ini bisa berubah, orang ini nggak mungkin bisa jadi lebih baik. Kalian tahu itu sangat mungkin bisa terjadi. Energi manifestasi kalian sangat besar. Apalagi kamu tahu bahwa orang ini tuh sudah terobsesi sama kamu ya. Tapi balik lagi, mau apa enggak adalah selalu pilihan. Karena banyak dari kalian yang mungkin mempertimbangkan red flag dia ya. Jadi kalau saran dari Sora ya, dia mungkin akan menunjukkan bahwa dia masih tergila-gila sama kamu. Nah, di sanalah kamu bisa memberikan pertimbangan teman-teman. Silahkan diskusi sama keluarga. Aku nggak tahu ya kenapa kemarin waktu aku tanya banyak banget yang memilih untuk ngambil keputusan sendiri gitu ya. Aku sih nggak maksain gitu. Cuman kadang-kadang keluarga itu penting loh. Karena kalau ada apa-apa dia yang jadi support system kamu ya. Keluarga itu nggak harus orang yang punya ikatan darah sama kamu. Orang yang dekat sama kamu juga bisa memberikan pandangan gitu loh. Kan kamu kan juga punya apa yang kamu lakukan juga mungkin berefek juga sama mereka gitu ya. Kadang-kadang kalau keluarga itu bisa kasih kita mungkin masukan yang kita sama ini nggak lihat ya. Aku nggak maksain sih, cuman sedih juga dengernya gitu. Bacanya banyak yang apa ya aku bilangnya ya,
aku nggak mau menghakimi lah ya, tapi mungkin kamu bisa pertimbangkan. Mungkin dengan curhat juga bisa jadi salah satu area untuk kamu mendekatkan diri sama keluarga. Kak Sora, keluargaku nggak deket. Aku juga sama keluargaku nggak gitu deket gitu ya. Cuma pelan-pelan aku coba masuk untuk diskusi sama mereka hal-hal di dalam hidup aku, atau aku diskusi sama orang-orang yang sudah aku anggap seperti keluarga aku sendiri, walaupun mereka tidak sedarah sama aku. Karena kadang-kadang manusia itu tempatnya ego, manusia itu tempatnya mencari pembenaran gitu ya. Kalau ngambil, kadang-kadang ada insight yang orang-orang itu bisa kasih tauin kita yang mungkin kita sendiri nggak sadar soal insight itu. Itu pentingnya untuk punya support system, dan pada hakikatnya manusia itu memang makhluk sosial. Kita butuh manusia lain. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, zodiak yang terungkap ya. Aku lihat di sini Leo. Itu cukup kuat, Leo, Aries. Oke. Leo, Aries, dan ini banyak dari air signs ya. Gemini, Libra, dan Aquarius. Oke, Gemini, Libra, dan Aquarius itu cukup mendominasi. Sekarang kita coba alfabet yang terbuka ya. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot ya, teman-teman yang kepengen untuk dibacakan tarot atau dibuatkan video seperti yang kamu sedang tonton hari ini, tapi khusus hanya untuk kamu, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot, bilang, Kak, aku mau pesan paket video kayak yang di YouTube dong. Cocok buat kamu yang suka pembacaan panjang kali lebar, diceritain, suka yang detail, lihat kartunya, susah janjian waktu karena kamu sibuk gitu ya. Dan kamu pingin nontonnya diulang, yang jelas buat kamu, silahkan. Oke, silahkan banget. Atau baca Bazi buat tahu jalan hidup sendiri. Karena Bazi itu sangat-sangat bagus untuk melihat momentum. Kapan kira-kira ketemu sama pasangan. Lalu kapan kira-kiranya bisa menambah kekayaan dan sebagainya ya. Karena jalan hidup manusia itu sudah ada aturannya. Oke? Itu aja dari Sora. Alfabetnya G, N, Y, H, M, E, M, C, P, I, P, N, A, U, F, I, V, I, T, Y. Silahkan ditekan layarnya untuk di pause supaya bisa lihat lebih jelas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan silakan main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Ayo dukungannya, ramaikan channel ini. Oke, karena subscribernya saat ini bahkan belum ada setengah dari channel yang pertama. Terima kasih Sahara aku. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.